Halo guys, Halo guys, selamat datang kembali selamat di datang Duta di Aksi Lingkungan Duta Indonesia. Aksi Saya Ahmad Lingkungan. Irfan Maulana Saya mewakili sebagai wilayah anggota 5 dan di wilayah sini Lift saya Pilawatan akan membagikan akan membagikan video sedikit mengenai mengenai krisis krisis laut di Indonesia. laut yang ada Selamat di negara mendengarkan Indonesia. ya. Tonton sampai habis ya. Yuk yuk yuk. Krisis laut di Indonesia tentunya memiliki banyak segi dengan beberapa faktor yang menyebabkan adanya penurunan kesehatan di laut itu sendiri. Yang pertama, adanya penangkapan ikan secara berlebihan adalah masalah yang utama, masalah yang sangat dikhawatirkan. Indonesia memiliki salah satu industri perikanan terbesar di dunia, dan meskipun industri ini menyediakan lapangan kerja bagi banyak jutaan orang, hal itu juga tentunya menyebabkan adanya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kembali terhadap lautan di negara Indonesia. Nelayan komersial sering sekali menggunakan metode sembarangan, seperti pukat yang menghancurkan semua ekosistem yang ada di dasar laut, tanpa pandang bulu, tanpa merusak dasar laut, dan juga mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu, banyak praktik penangkapan ikan di Indonesia yang secara ilegal, tidak teratur, dan merusak ekosistem yang ada di dasar laut. Kemudian, yang kedua faktornya adalah pertumbuhan penduduk dan juga industrialisasi Indonesia, yang mana menyebabkan peningkatan produksi sampah. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir, yang berarti tentunya mereka menghasilkan banyak sekali sampah plastik yang dibuang ke laut sehingga menyebabkan adanya polusi. Limbah tersebut sangat membahayakan kehidupan ekosistem yang ada di dasar laut. Populasi ikan akan semakin runcah dan juga akan mengganggu seluruh ekosistem yang ada di laut itu sendiri. Faktor yang ketiga, yakni adanya pengasaman laut, yang merupakan suatu masalah yang signifikan yang terjadi di negara Indonesia. Terjadi ketika karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer, kemudian diserap oleh lautan yang menyebabkan adanya perubahan tingkat keasaman laut tersebut. Perubahan keasaman itu berdampak negatif tentunya terhadap kehidupan di dasar laut, khususnya adalah terumbu karang. Indonesia adalah rumah terbesar bagi beberapa terumbu karang paling beragam di dunia, dan tingkat keasaman di perairan Indonesia perlahan membunuhnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Solusi krisis laut di Indonesia bersifat berlapis-lapis dan akan membutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kemajuan yang berarti. Berikut ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir adanya krisis-krisis yang terjadi di laut Indonesia. Pertama, diperlukan kebijakan yang lebih efektif yang mengatur industri perikanan. Undang-undang perikanan kita harus direvisi dan harus ada peraturan tetap yang mengatur praktik penangkapan ikan komersial. Kedua, kita harus mengatasi masalah pengelolaan sampah. Program pendidikan menjadi cara yang efektif untuk menginformasikan laut tentang dampak sampah laut dan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat. Ketiga, Indonesia harus berupaya mengurangi emisi CO2 dan mendorong penerapan sumber energi terbarukan. Salah satu caranya adalah dengan menggalakkan penggunaan kendaraan listrik di perkotaan. Terakhir, kita harus mendukung dan berkolaborasi dengan organisasi yang bekerja melindungi laut kita, misalnya Ocean Conservancy, WWF Indonesia, Duta Aksi Lingkungan, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah ya. Duta Aksi Lingkungan bergerak berdampak untuk Indonesia.